pemirsa, Anda menyaksikan program Happy Parenting. Sebagaimana kita ketahui, menjadi orang tua tidak mudah. Menjadi orang tua merupakan the hardest job you will ever love. Happy Parenting mencoba menyajikan beragam informasi dan tips parenting untuk para orang tua dan calon orang tua. Bersama saya Novita Tandri, inilah Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Mama muda atau Mahmud memang sedang naik daun. Buktinya dari survei Femina tentang mama muda yang digelar akhir Agustus lalu, 60% responden pria berusia 20-44 tahun ini menganggap bahwa perempuan muda menikah, berkarir dan sudah punya anak ternyata lebih menarik daripada perempuan muda yang belum menikah dan sukses dalam berkarir karena mereka tampaknya matang. Penampilannya juga masih sangat terawat sehingga mereka lebih pandai membawa diri. Happy Parenting kali ini mengangkat tema mama muda dan prestasinya. Dan kita sudah kedatangan 3 sahabat saya yang cantik-cantik. Cantik sekali soalnya. Pink. Ada Angki Yudhistia, apa kabar Angki? Lalu ada Hira, Yes. SKV, nama panggungnya katanya. Hira SKV, CEO dari SKV Group. Lalu ada yang kayaknya wajahnya sudah tidak asing lagi, ada di mana-mana, Nilam Sari. Terima kasih sudah diundang, CEO dari Mbak Babarafi ya. Banyak sekali yang kita bisa angkat. Kenapa hari ini kita angkat 3 narasumber yang merupakan juga sahabat baik saya. Kita bicara dulu tentang keluarga. Oke. Angki, Kayla. Iya. Baby Kayla. Udah bukan baby lagi kayaknya sekarang ya. Iya, udah toddler ya. Udah lari-larian ini. 2 tahun. Sekarang sudah bukan baby Kay lagi. Apa kabar dengan keluarga Angki? Baik, alhamdulillah. Sehat. Mas Budi sehat? Sehat, alhamdulillah. 2 anak, Malika dan Mirza. Betul, Hira. Mbak. Yes. Ini mama-mama muda dengan segudang prestasi ini. Lo dari 3. Yang paling banyak anaknya 1, 2, 3. Berurut. Yang ketiga namanya Ready Enterprise. Kalau yang satu kita udah tahu nih, Babarafi. Ada Raffi yang diambil untuk perusahaan Babarafi. Cerita, kenapa Ready Enterprise yang diberikan untuk anak ketiga? Kenapa ya? Jadi sebenarnya waktu pas melahirkan, perjalanannya adalah saya bagian melahirkan, bapaknya yang bagian mencari nama. Jadi gitu. Kayaknya yang pertama juga begitu ya? quite surprise. Yang pertama, karena anak pertama, jadi kita yang kita harus setuju nih, agreed gitu kan. Raffi dari saya, Darmawan dari bapaknya. Jadi Adil. Raffi Darmawan. Adil. Yang kedua? Reva Audrey Zahira. Lalu yang ketiga Ready Enterprise. Iya. Kenapa Ready Enterprise? Itu nama yang kayaknya sangat tidak lazim deh. Jujur habis melahirkan, begitu didaftarkan, kenapa begini gitu kan? Kata dia waktu itu. Kata dia itu maksudnya suami. Babanya Raffi. Babanya, iya. Oke. Waktu itu sempat ngomong bahwa kita kan lagi seru nih. Waktu itu membuat perusahaan ya, lagi beraktivitas tuh full di sana, lagi excited, seneng banget, dan akhirnya kayaknya anak kita harus dikasih nama yang memicu semangat supaya perusahaannya lebih besar lagi gitu kan. Tapi ya nggak gitu juga kali ya gitu. Kata dia, udahlah kamu kan bagian melahirkan, udah percaya aja. Ya udahlah, oke, sip, pasrah aja. Terima. Tapi dengan nama Ready Enterprise pada saat masuk ke sekolah nggak menjadi kayak sesuatu nama yang mungkin jadi bahan guyonan, perundungan misalnya? Enggak ya? Dia orangnya juga pede banget, jadi dia yang kalau di nurunnya dari ready. siapa itu? Nurunnya dari babanya atau dari Mama ya? Dari mamanya nih? Jadi dia kalau di kelas dipanggil ready.
yes itu nama saya, kenapa gitu kan. Dia malah yang seneng gitu, kayak orangnya sangat ini sekali sih, pede. Jadi bukannya teman-teman ngeledekin dia, malah dianya yang yes my name, kenapa. Oke. Mama muda, kalau kita angkat bicara mama muda dulu, Mahmud biasanya disingkat, kasihan yang namanya Mahmud sekarang ya. Jadi kepanjangannya jadi mama muda. Kita melihat bahwa era teknologi digital ini begitu akrab dengan gadget, dengan telepon genggam. Di mana-mana pasti ini saat ini lagi disetrap ya, 1 jam untuk disuruh taruh dulu handphonenya. Tapi kita melihat bahwa begitu banyak, kalau kita lihat dalam sosial media, bagaimana kita perempuan-perempuan ini, khususnya yang mama-mama muda, kepengen supaya kelihatannya tampil. Tapi akhirnya terus mengorbankan, atau bahkan memberikan satu ilusi bahwa seakan-akan menjadi super mom, kepengen diakui. Kalian melihat ini mulai dari Angki. Benar nggak sih? Kalau dari kamu seperti itu juga nggak? Aduh, kadang-kadang teknologi ini walaupun satu sisi memudahkan kita, tapi satu sisi tuh membuat kita, ya itu tadi bilang pengen tampil, pengen segala macam. Tapi karena anakku masih 1 tahun 11 bulan, dari era-era teknologi, kalau kita lihat sosial media, aku tuh terus terang aja sempat kena yang namanya postnatal depression. Oke. Itu udah di atas baby blues lagi. Itu tiap hari nangis karena baru nikah. Terus baru nikah dengan pesta kita yang besar banget. Ternyata dipikir setelah itu malah duit habis, ya kan. Terus kalau aku lihat di Instagram dan segala macam itu mama-mama tuh anaknya pakaiannya bagus-bagus dan segala macam. Sedangkan aku anak masih kecil mau beli pakaian bagus itu nggak bisa gitu kan. Jadi boro-boro mau di foto terus tampil malah nggak bisa. Jadi akhirnya tuh nangis ya. Itu memang bisa mempengaruhi ya. Dari upload foto dari teman-teman itu bisa mempengaruhi secara psikologis. Karena aku lihat kok teman-teman aku kok pada bahagia banget sih, kok aku nggak bisa sebahagia itu gitu. Jadinya kadang-kadang, tapi pada akhirnya aku bisa mikir, anakku nggak butuh itu gitu. Anakku cuma butuh mamanya gitu. Yang penting mamanya ada buat dia gitu kan. Jadi pada akhirnya ya sudah, aku apa adanya mengupload foto itu. Ini saya, ini this is you, ini saya, apa adanya. Kalau Hira? Yes, Mbak. Iya, Malika sama Mirza. Malika dengan segudang prestasi, ice skating, kayaknya harus ada satu acara khusus kita undang untuk Malika. Melihat ada terpengaruh nggak sih bahwa kayaknya I want to be like them. Saya kepengen menjadi seperti mereka, reality by proxy. Bahwa ternyata semuanya hanya semu. Gali lubang, tutup lubang itu dialami nggak? Iya, betul. Memang kalau kita ngelihat dari sosial media sekarang ya Mbak ya, itu kan kayaknya semua orang kayak berlomba-lomba, ibaratnya they are racing into something dari mungkin malah semu sebenarnya gitu kan. Kalau untuk saya sendiri, saya lebih kepada this is my account, this is my social media account. Saya cuma pengen a collection of my moments that I really enjoy. Apapun itu gitu. Memang saya nggak begitu banyak memasukkan koleksi-koleksi saya lagi nangis-nangis Bombay, kayaknya nggak perlu deh gitu ya. Atau mungkin barang-barang, kalau kita perhatikan barang-barang branded, rumah yang mewah, isi dapur kita, sepatu yang brand itu kadang-kadang menjadi mempengaruhi nggak dalam kehidupan? Mempengaruhi dalam arti mungkin betul kata Angki tadi gitu. Memang banyak kalau kita lihat di sosial media ya, kalau kita mengikuti gitu kan ya, memang banyak akhirnya orang yang mungkin fokus terhadap hal itu. I think it depends on what we focus. Kalau misalnya we focus on the moment itself, we focus sama uploadan orang-orang yang kita ngelihat kalau misalnya memang mereka they are wearing all the branded stuff and ini ya itu they are them gitu ya maksudnya. Tapi kalau buat saya pribadi, I'm really into kenyamanan. Whatever is comfort for me. Kalau misalnya branded tapi nggak comfort, kita harus sakit-sakitan kan kayaknya nggak juga ya Mbak gitu. Jadi nggak terpengaruh itu jawabannya? So far sih kalau misalnya ini saya nggak terlalu ya, maksudnya karena my value is more into comfort itself gitu.
Nah, tapi mungkin di luar sana banyak juga yang akhirnya kayak yang Angki bilang tadi gitu ya. Kalau saya, terutama untuk anak-anak gitu, lebih kepada oke, sekarang anak-anak lebih ke prestasinya apa, mereka pengen jadi apa, mereka bagaimana, lebih seperti itu. Tapi kembali lagi Mbak, no one is perfect. Exactly. No one is perfect. So I know behind that scene also sebenarnya mereka is very pasti punya masalah deh. Everybody got their own problem gitu kan ya. Jadi Rumput tetangga lebih hijau ya. Padahal awal-awal plastik. mungkin kalau ngomong, kok hidup mereka bagus-bagus ya, kok hidup mereka begini. Awal-awal tuh ada tuh. Ada ya. Maksudnya awal-awal benar-benar Nggak masih tahu kan. ke depannya lagi. Tapi then after a while kita juga banyak temen ya gitu. Kita selalu berkumpul bersama gitu, ngobrol ini itu. Oh ternyata orang-orang yang sibuk dengan ini ternyata di belakang itu they have their own story behind that. Nilam Sari, gimana pengalamannya? Saya ngelihat kamu, kalau dari luarnya sih sebagai teman, kita bisa melihat bahwa seorang Nilam Sari strong, kuat ya. Seorang Nilam Sari pejuang, ulet, kerja keras. Kayaknya nonstop tuh kalau ngelihat dia bisa mengkombinasikan antara happiness dan kerja keras gitu. Share coba. Pernah terperangkap nggak dalam konsumerisme ini? Konsumerisme, sesuatu yang mungkin memang semua orang menginginkan ya. Kadang kita menginginkan pencapaian orang lain, kita menginginkan I wanna be like Angki, I wanna be like Hira, even I wanna be like you. Yes. Maksudnya ngangkat dumbbell ya? Ya itu maksudnya. Itu terinspirasi banget. Aduh, kalau lagi push up aku langsung nyolek cek IG-nya Mbak Novita. Gimana caranya bisa Ternyata Itu ternyata itu langsung kena banget Mbak. Oke. Tapi alhamdulillah juga, maksudnya teman-teman kita di lingkungan yang memang kita sama-sama banyak dibesarkan di dalam bisnis dan juga kita saling berkompetisi sehat terhadap pencapaian, achievement. Kita tidak lagi berkompetisi, ini kok kita bukan tipe orang yang kompetisinya ke barang branded ataupun apa, enggak. Bahkan kita malah bangga sekali ya kalau bisa dapat buy one get one ya. Kita bangga sekali. Ini menarik. Ini menarik. Kayaknya lagi ada diskon di sini loh. Late night shopping misalnya ya yang dikejar. Menarik. Dan lucunya saya, Angki, Hira, kita tipe yang justru terbuka dengan masalah. Ketika kita kumpul, kita tidak terlalu membahas achievement. Iya ada, karena kita pasti akan sangat mengapresiasi. Angki barusan dapat penghargaan ya, selamat. Mbak Hira anaknya dapat award di Singapura ya, selamat. Wah luar biasa. Tapi di balik itu kita bicara masalah problem kita. Jadi yang kita bicarakan tentang Real life. di belakang itu ada apa, dan kemudian justru kita malah ternyata aku nggak sendiri. Temanku sama. So, ini bisa jadi gantian ya, shoulder to cry on ya. Oh tempat iya, untuk bisa happy-happy persahabatan. Iya. Luar biasa. Nanti kita masuk segmen kedua, saya mau bicara tentang persahabatan kalian yang juga bikin sirik. Aku nggak diajak ya waktu kelompok kemarin ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami karena di akhir acara nanti kami akan membagikan hadiah menarik untuk para pemirsa. Jadi kita punya voucher dari Gold's Gym. Ada pertanyaan nanti akan diajukan dari Angki atau salah satu dari mereka bertiga yang nanti akan diberikan hadiah voucher 12 bulan membership gratis di Gold's Gym dengan nilai 6 juta rupiah. Jadi follow akun Instagram dan Twitter kami di @official_HPNT dan tulis jawaban Anda di sana. Jawaban yang paling tepat, ingat, akan mendapatkan hadiah berupa 1 voucher untuk menjadi member Gold's Gym di Indonesia gratis. Tetaplah bersama kami, kita akan kembali sekejap lagi.